Oke ya, selamat siang teman-teman. Jadi kita memulai siang hari ini ya di Kota Jogja, kita belajar bersama bagaimana menjalankan bisnis di AFC ini bisa secara digital dan online ya. Karena digital dan online itu efektif dan efisien. Nah, memang cara paling bagus itu memang dikombinasi. Ya online, ya offline ya. Karena online itu bisa mengatasi batasan waktu dan jarak. Itu yang tidak bisa kita kerjakan dengan cara offline. Oke, jadi zaman sudah berubah, teknologi berubah, cara bisnis kita juga harus berubah. Kalau kita masih menggunakan cara lama, saya jamin itu pasti akan ketinggalan. Ya, jadi cara kita harus berubah. Nah, cara bagaimana? Ya harus kita belajar. Kuncinya upgrade diri. Kalau kita upgrade diri, kita belajar dulu, cari tahu ilmunya, maka kita akan bisa ngerti caranya. Ibarat kita naik sepeda, dulu kan pasti pertama nggak bisa ya naik sepeda. Jatuh lagi, nyoba lagi, jatuh lagi kan gitu ya Bu. Bener ya Bu? Tapi kan akhirnya bisa nggak? Bisa kan? Karena kenapa? Banyak berlatih. Setuju ya? Nah, dengan banyak berlatih, nggak ada yang nggak bisa. Walaupun kita kadang gaptek, kita tidak paham, kita tidak bisa, nggak ada yang selama kita waras masih bisa berpikir normal, saya jamin semuanya bisa. Karena saya menemukan juga, orang yang sudah usia 70, 80 main TikTok bisa loh. TikTok live, saya banyak melihat. Oh ini orang-orang kan enggak masalah. Usia 70, 80. Iya, masih muda. Belum 80 ya, Bu? Belum 80 ya. Nah, 80 aja bisa lihat diri. Wah, hebat. Bisa mencet, bisa kasih emoticon, bisa macam-macam. Jadi tidak ada alasan saya gaptek, saya sudah usia lanjut, jadi tidak ada alasan. Karena apa? Saya sudah melihat itu. Dan mereka bisa. Kalau mereka bisa, ya otomatis kita bisa. Betul enggak? Masalahnya kan mau belajar atau enggak. Udah itu toh. Ya, karena nanti saya buat sesimpel mungkin, segampang mungkin. Jadi nanti langsung kita praktekkan ya. Nah, tujuan kita ya teman-teman di AFC ini adalah menemukan leader. Seperti yang saya tadi sampaikan. Leader itu enggak butuh didampingi, enggak butuh diajarin. Tidak butuh diomongin ini bagus, tidak, semuanya bisa belajar semuanya ya, karena sudah terbiasa. Dia bisa presentasi juga, bisa belajar untuk bagaimana marketing plan, produk, semuanya bisa, nggak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah ketika kita ketemu dengan seorang leader, membina hubungan baik aja, jadi seperti teman, jadi seperti saudara, karena begitu dia klik cocok dengan kita, udah dia nanti jalan sendiri gitu loh. Ingat ya, di AFC itu kita cuma menemukan hanya minimal 2 orang tok. Hanya 2 orang tok yang tipenya benar-benar leader. 1 orang di kiri, 1 orang di kanan. Selesai. Ketemu dengan orang seperti kami, seperti Melisa, seperti Bu Wira juga, seperti saya, seperti Pak Adi, yang mau full time di AFC, benar-benar ini mengerjakan ini, ya, maka dia akan bisa melakukan dan omset itu akan datang, ya bonusnya akan kita bisa dapatkan. Ya, jadi kita sabar untuk mencari, ya, ibarat mencari mutiara ditaruh di dalam kerang, kan kita harus bukai satu persatu, ya. Intinya teman-teman jangan pernah berhenti, jangan pernah mandek di AFC. Di AFC tidak ada kata gagal ya, tidak ada kata gagal kecuali kita berhenti nggak ngapa-ngapain, nah itu gagal. Tapi selama kita mencoba, berusaha terus, cari terus, pasti ada Pak. Di luaran sana tuh banyak orang-orang yang memang mereka tipe leader dan mereka belum ditemukan. Ingat ya, menemukan ya. Jadi teman-teman nanti setelah training ini kita harus masuk ke dimensi, saya harus menemukan. Ya kita tentunya berdoa sama Gusti Allah pasti ya, berdoa sama Tuhan, minta dipertemukan dengan orang yang tepat. Soalnya saya doanya juga temukan dengan orang yang tepat ya. Nah, kita masuk ya di sini. Kenapa sih harus TikTok? Ya kenapa sih? Kenapa ndak IG? Kenapa ndak FB? Kenapa ndak YouTube dan lain-lain. Nah, ini uniknya ya, seperti saya sudah belajar TikTok itu dari tahun kemarin. Sejak Pak Niko ngomong bermain TikTok lah. Dia ngomong, "Oke, TikTok tak pelajari." Sejak dia ngomong itu waktu Semarang berapa bulan yang lalu ya, tahun yang lalu, bagus saya lihat itu, wah TikTok saya pelajari. Nah, saya dapat kenapa kok TikTok? Karena dia punya teknologi yang namanya spreadness dan algoritma. Nah, tak jelasin sedikit ya. Spreadness itu apa? Penyebaran. Kalau yang lain-lain tuh kayak IG, FB, semuanya kan butuh follower ya. Jadi orang yang follow kita baru bisa lihat video kita,
bisa lihat live kita, betul? Ya, itu yang lain biasanya harus follow, ya kan? Tapi kalau di TikTok 0 follower, tapi video kita bisa viral, live streaming kita bisa ditonton oleh orang banyak. Nah, itu bedanya. Karena memang dia teknologinya memang penyebaran secara random ke seluruh Indonesia. Karena penggunakannya sudah lebih dari 2 juta kayaknya untuk dari TikTok sendiri ya. Makanya kenapa TikTok di situ enggak yang lain-lain. Nah, itu karena teknologinya yang penyebaran sama algoritma. Cuma karena dia diviralkan, dia dibagikan ke banyak orang, tentunya harus ada peraturan-peraturan yang ketat. Ya, sekarang TikTok ini peraturannya semakin ketat. Tidak seperti tahun lalu. Contoh, ya waktu Pak Niko ngomong harus nanti bisa upload video kaki bolong, ya kan? Sekarang diupload langsung ditutup. Dulu padahal bisa loh. Tahun kemarin bisa loh, Bu. Masih bisa loh. Sekarang ditutup karena memang mereka menjaga komunitas TikTok kan itu kan komunitas jutaan orang nih. Nah, mereka menjaga supaya pertama tidak ada yang mungkin merasa jijik, gila, atau jangan ada sampai penipuan, kemudian ada penyalahgunaan, nah itu yang dijaga sama TikTok. Makanya mereka peraturannya itu ketat banget. Video yang kita tayangkan atau live streaming kita juga, itu juga diawasi. Ya, contoh yang pernah terjadi ketika saya live juga, ya live ini salah satu teman-teman jangan sampai diulangi juga ya, karena saya mengalami. Waktu saya live, jelasin bonus-bonusnya Toreda, Ronin, Samurai, ini kan beneran kan asli ada tabelnya kita dapat ya kan, dan dari perusahaan ada bonus Toreda 5 juta, Ronin 5 juta, kalau kita Samurai 75, begitu sampai Demi 575, pet mati, live-nya dihentikan saat itu juga. Disangkanya dia pertama mungkin over promise menjanjikan, kedua bisa penipuan, ketiga mungkin ada aturan sendiri yang memang tidak boleh kayak flexing atau apa, padahal sesuai tabel kan. Lah kan tabel kita memang Torida dapat 5 juta. Terus kemudian ya seperti yang kita Busido kan dapat 3M. Memang ada buktinya. Tapi TikTok tidak mau tahu. Begitu kita nyebut angka-angka yang spektakuler, ya, angka-angka yang fantastis, langsung pet dipatahin itu. Itu sudah alami. Makanya sekarang tidak bisa, tunggu 3 hari. Lalu diblokir, tidak bisa. Mau banding pun tidak apa-apa. Sudah tak banding, saya gini-gini, lapor, sudah 3 hari tetap ditutup 3 hari. Oh, ini makanya berarti saya pernah mengalami live, ada pelanggaran. Ya, benar, ada pelanggaran. Nah, ya. Itu berarti memang nunggu. Ya, nunggu 3 hari, 4 hari tergantung pelanggarannya. Nah, itu sepele loh, karena saya megang vape, nggak boleh. Nggak boleh ada asap rokok, minum-minuman alkohol, minuman kita air teh ditaruh di gelas bening, itu dianggap bir. Nah, untuk lebih lengkapnya supaya tidak kena pelanggaran, nanti teman-teman ingat ya, ada grup Telegram, ada buku panduannya komunitas. Jadi saya ada buku panduannya, apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Tolong pelajari itu dulu. Setelah ini, nanti jangan lupa semua tak invite ke grup Telegram khusus TikTok, catatan saya di situ. Itu catatan saya sudah tak kumpulin dari tahun lalu, yang penting-penting, ya panduannya, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, ada semua. Ya, nanti ingat, langsung habis ini masuk di grup Telegram, supaya yang tak sampaikan juga ini nanti bisa dibaca lagi. Karena satu kali kan ada lupa, bingung ya, tak? Pelajari semua di situ. Di grup Telegram itu, saya juga sudah ikut yang namanya Fordik, itu forum diskusi kreator. Itu saya bayar juga itu. Sekitar 375.000 untuk ikut mereka, sehingga saya paham cara-cara untuk streaming, berbicara di depan, bagaimana membuat live rame, video TikTok, ada semua. Ada sekolahnya. Aku ikut sekolah situ. Nah, bagian teman-teman yang khusus New Hope, ya kan, bisa mengakses mendapatkan semua videonya itu free. Saya yang bayar, dan tenang aja. Saya kan dapat video-videonya nih. Video-videonya tak bukukan. Saya paham ini bisa buat tim saya ini. Nah, di Telegram. Nanti begitu masuk, tak invite kan, semuanya masuk semua tuh. Yang catatan sebelumnya masuk semua. Nah, itu teman-teman nanti bisa ya. Ingat-ingat, nanti setelah ini masuk ke Telegram semua untuk mengulangi lagi. Ya, itu penting Pak. Pelajari satu, buku panduannya, kayak link tapi dia punya panduannya TikTok. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh itu sih, ya. Setelah itu bagaimana caranya, ya. Jadi
Itu catatan penting, nanti bisa dilihat di grup Telegramnya. Oke, itu ya. Itu untuk penjelasan spread nanti bisa diulangi lagi enggak apa-apa ya, karena ini kan ada rekamannya teman-teman yang lain ya juga ya yang ikut ya. Salam konnichiwa semua ya. Jadi nanti bisa mendengarkan ya. Oke. Jadi itu spreadness sama algoritma. Nah, ini catatan-catatan penting yang sudah tak bukukan ya. Kalau TikTok itu enggak butuh follower banyak untuk jadi viral ya. Aktivitasnya dua tok. Teman-teman yang lakukan dua. Satu, bikin konten video, upload. Oke. Catat boleh, enggak apa-apa biar enggak lupa. Tugasnya di TikTok itu apa? Kita upload VT atau video TikTok. Itu pertama. Satu hari satu aja enggak apa-apa. Udah sampai banyak. Itu dengan jam yang sama katanya. Nah, enggak. Jadi gini, itu jamnya enggak perlu yang sama ya. Bisa kapanpun bisa. Cuma saya sarankan biasanya malam. Kenapa? Orang anak malam kan biasa pada santai. Mereka lihat TikTok, mereka ini malam kita biasanya upload, bikin video ini pagi enggak apa-apa, uploadnya malam, karena itu waktu mereka santai 1 sampai malam besoknya. Saya beberapa kali pengalaman kalau bikin video yang TikTok ini saya upload malam, paginya bisa nanti sampai 1000, 10.000 view ya. Kemarin terakhir yang baru itu mengenai bonusnya Busido itu sampai sekarang tak lihat 160.000K loh, itu banyak sekali itu. Yang tanya banyak loh Pak, yang tanya banyak, apa sih Busido itu? Gimana cara dari Busido? Silakan hubungi, langsung masuk ke handphone saya tuh yang masuk banyak sekali. Sampai kemalan, gimana caranya? Wah, nak jawab satu persatu ya capek juga ya. Saya bikin videonya. Ini jawaban awal, tak kasih video ini. Dia tanya ini, videonya ini enak. Makanya kalau bisa kita bikin video satu untuk menjawab pertanyaan dia dan yang lain-lainnya. Karena nanti kalau sudah viral, Bapak Ibu kalau sudah viral nih, videonya sudah banyak, saya jamin banjir prospek. Nggak usah cari Bapak Ibu yang dicari prospek. Cuma tugasnya kita gimana caranya dari prospek menjadi hot, menjadi closing. Kan ini yang harus dipelajari, step ada langkahnya. Ya. Jadi itu nanti akan dapat ya, seperti ini tak tunjukin. Ada itu satu video itu luar biasa. Padahal dia tidak sengaja iseng-iseng, tapi bisa viral, banyak yang tanya. Sampai kewalahan. Ini jawabnya kewalahan loh. Caranya Bu gimana? Aku mau gabung tong. Aku mau caranya gimana gabung dong. Malah kita yang cari. Jadi Bapak Ibu udah usah cari orang, kita yang cari orang malah. Nah, itu tugasnya. Karena tadi teknologinya adalah spreaders atau penyebaran. Itu viralnya luar biasa. Ya, nanti bisa tak liatin video saya viralnya sampai banyak sekali yang tanya. Wah, tinggal kita satu persatu diteleponi, ditanyai. Kita gitu aja, ingat ya. Cari 2 yang leader. Kita ajak ngobrol, ngomong, kenalan dulu gitu kan. Udah pernah pengalaman background tadi tanyain pengalaman di network marketing sudah ada belum? Atau dia asuransi sudah belum? Nah, orang yang 2 ini, nah kita perlakuan spesial. Kalau cuma mereka, oh belum pernah kok, aku cuma butuh produknya karena sakit, ya udah enggak apa, itu user. Ya kita tetap layani, nah dia mau butuh, dia produknya enggak apa-apa, tapi bukan tujuan utama kita. Ingat ya, bukan tujuan utama kita. Yang tujuan utama kita adalah leader yang kita cari. Dapatkan nomornya dulu. Nanti saya ajari teknis, nanti kita praktek ya. Oke, aktivitasnya 2 ini tok, bikin upload sama live streaming. Oke, itu aktivitas yang kita lakukan. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Algoritma ini apa? Algoritma ini mesinnya si TikTok. Gimana cara video yang kita buat ini diviralkan ke orang banyak, kepada orang-orang yang sesuai dengan minatnya. Makanya kalau kita di TikTok itu biasanya kan ditanyai, kamu minatnya sukanya apa? Olahraga, seni, travel, semacam-macam ada toh. Nah, videonya ini algoritma itu mesin yang membaca, oh ini videonya tentang olahraga, disebarkan ke orang yang suka olahraga. Oh ini suka bisnis, disebarkan orang bisnis. Oh ini suka kesehatan, disebarkan ke kesehatan. Jadi mesin itu, mesinnya yang kerja. Ya, sendiri sesuai dengan yang mereka minati. Itu yang berhubungan dengan tagar itu ya? Di tagar. Enggak, beda Bu, itu hashtag beda lagi. Video kita itu nanti ada ngomongin tentang kesehatan atau tentang bisnis atau tentang apa. Saya usulkan teman-teman ngomong tentang kesehatan aja. Itu sing biasanya paling aman. Dia otomatis gitu ya? Otomatis nyebar sendiri. Kesehatan gitu loh. Ibarat saya jual kelambi itu kan beda tuh. Ya, orang yang suka baju sebenarnya dapatnya baju. Kita bikin tentang baju, nyebarannya ke orang-orang yang memang suka fashion. Itu pengaruh yang di tagar itu kita nulis ibaratnya nutrisi. Tagarnya selalu nutrisi. Ya. Di situ aja. Kalau tagar itu pencarian Bu, misalnya orang ini cari nutrisi, dia ketik nutrisi, tagar baru keluar.
Kalau nggak dicari orang, nggak bisa. Jadi bukan algoritma itu search engine dah, mesin mencari. Ya, jadi apa namanya itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi videonya memang paling bagus videonya harus original, kita yang ngomong sebentar, tidak boleh re-upload. Jadi kalau kita download dari TikTok ini tak upload lagi, mesin ini pinter dibaca sama si algoritma. Oh ini downloadan dari si A, tidak boleh nggak disebarkan. Jadi original. Paling penting original dari masing-masing kita. Ya. Makanya kita harus siap. Ya, nanti belajar, tidak apa-apa. Belajar materi, udah nanti pokoknya ikuti tips saya, nanti langsung praktek satu persatu ya. Itu belinya mas kayak gitu di mana? Di online bu, di online banyak. Shopee, terus Tokopedia banyak lah. Mic wireless, ketik banyak. Oke. Nah, itu satu kegunaannya ini yang penyebaran tadi ya. Penyebaran itu kan kita biasanya kan kalau itu kan ada ditulis misalnya di Jogja ya. Iya. Iya, apa seluruh Indonesia. Nah, kan selalu manajer yang seluruh Indonesia, dunia gitu ya. Tapi anunya itu berarti orang-orangnya tuh ya cuma seputaran GIY itu aja ya. Search apa ini maksudnya bu? Yang penyebarannya. Oh, tidak ada data target kota. Dari kota. Dia semua akan tersebar semuanya. Seluruh dunia gitu kan oleh target seluruh dunia Indonesia gitu loh. Gitu, tapi ada target si kotanya. Ya. Nah, yang paling penting Ibu itu kita fokus kepada live streaming. Selama ini yang menghasilkan omset adalah live streaming, bukan video TikTok. Kenapa? Contoh yang viral saya kemarin tuh tentang Busido itu ya, viral 160 sekarang 170.000 buka. Yang tanya banyak, ketika saya japri, saya chat, yang masuk dikit. Saya tidak tahu itu. Yang cuma tanya, di situ itu apa sih, cara join gimana sih, cara ini, itu yang masuk sedikit. Yang kita dapat sedikit. Kalau live dapat banyak, karena kita teman berhadapan dengan orang langsung tersebut. Kita bisa langsung minta kontaknya orang tersebut. Bisa bicara untuk naik. Betul. Ya, jadi jangan fokus untuk bikin video pertama ribet karena video itu harus edit, ya kan, mencet-mencet akeh, terus kemudian ngisi akeh, itu tidak menghasilkan omset loh. Nah, ya, nah itu tenang aja bu, itu rahasia kita bu, itu khusus New Hope aja ya, jangan ke lain-lain ya. Ada rahasianya nanti teman tak bantu untuk bisa 1000, tenang aja, hanya khusus di New Hope tok ya, yang lain-lain tidak bisa ya, karena saya sudah mempelajari ya, saya sudah punya caranya, oke? Nah, dicatat nih, yang perlu Bapak Ibu pikirkan. Pertama, bikin pembeda dengan kreator lain, ini yang perlu. Bikin pembeda, contoh ya, ibarat ini saya sering diajari sama Pak Zari, itu salah satu guru mentor di TikTok. Ada segerombol sapi warna putih, ada satu yang warna ungu. Orang akan tertarik kepada yang warna ungu. Kenapa? Beda, pembeda. Kita harus punya masing-masing punya pembeda yang dibandingkan sama orang lain. Nah, caranya berbeda gimana? Contoh ya, ini contoh yang baru. Saya pakai ini. Nah, ini asal dokter-dokteran ini beli di online lah, bisa pakai gini. Ya kan? Dulu pakai kacamata yang warna-warni, pernah lihat enggak? Saya. Pakai kacamata warni. Pokoknya cari aksesoris yang unik ini dia, ya, yang mencolok. Cari aksesoris yang unik, yang mencolok. Pakai. Itu diajari sama Pak Niko. Nah, itu diajari Pak Niko juga. Jadi ada namanya, ini kita butuh pembeda supaya orang tuh itu yang pakai ini kayak ini biru terus ini siapa namanya ya, yang ngomongnya satu aksesoris yang unik. Ya, kalau Pak Bulari sukanya dia orang Medan dipakai kayak selendangnya orang Batak itu loh. Pakai terus Pak Bulari, itu pembedanya. Jadi masing-masing teman cari aksesoris yang unik ya. Saya ada kacamata yang sliver yang punya warna itu loh. Mari itu kan unik. Itu banyak saya kacamatanya beli di mana? Enggak apa-apa. Biar ada respon. Jadi teman-teman mulai hari ini cari pembeda aksesoris yang unik. Yang enggak dipakai, yang kalau bisa yang jarang ada. Semakin unik, semakin bagus. Kalau pakai BH ada. Ya, pasang lah. Langsung tuh. Ya, tugas pertama tadi cari aksesoris yang unik, sudah catat? Itu tugasnya. Cari aksesoris yang unik. Kedua, cari kata-kata yang unik. Contoh kalau saya sehat bersama TikTok pojok sehat Bang Jo, orang pojok sehat apa? Saya tak tes anakku. Apa tadi Papa ngomong?
Oh, pojok sehat, pojok sehat. Oh, pojok sehat masuk berarti Dota. Cari kata-kata yang unik, yang simple. Begitu kita ngomong, terus orang ini langsung nyantel. Nah, itu masing-masing temukan sendiri. Pojok sehat Bang Jo. Langsung hafal sekali itu. Anak yang kecil langsung ikut-ikut ya kan. TikTok pojok sehat Bang Jo lah. Cari kata-kata unik, yaitu namanya jargon ya di sini. Itu yang namanya jargon. Nah, panik ya, panik contoh itu. Apa namanya? Kalau bisnis bersama apa? Panik. Jangan panik. Jangan panik. Meles bersama panik. Nah, itu unik. Unik. Ya, Umi apa kemarin Umi? Dapat apa? Umi? Cantik dan sehat sama Melisa. Oke, dapat. Sudah dapat. Nanti mulai hari ini cari kata-kata yang unik gitu ya. Aksesoris unik, kata-kata yang unik. Jadi video kita akan mudah diingat oleh orang. Ya, kita harus punya pembeda. Tidak boleh sama. Ya, dan itu dipakai terus. Setiap kita bikin video, live, pakai terus. Ya, karena itu menjadi pembeda. Iya, itu yang pakai. Apa lah, tahu lah. Masih. Minum dulu ya. Ya, tambah bahasa Dayak Bu. Apa? Manik daya. Enggak apa-apa. Semakin unik, semakin nyeleneh, itu semakin mudah diingat. Percaya saya. Terus. Iya. Rahasia ya. Pakai kata-kata unik, habis ini pokoknya PR-nya, kemudian apa namanya, aksesoris unik ya. Nah, ini kalau yang nomor 2 ini cara membuat video. Video ini ya kalau kita bikin video, dicatat cara bikin urutannya. 1, kasih hook. Bentar, Jo. Nah, ini nak jelasin Bu. Hook itu kata-kata pancingan. Contoh ya, lihat dulu. Nih, cara bikin video. Panduannya nomor 1. Bikin hook plus call to action. Contoh ya, contoh. Rahasia 5 sukses. Dapat 100 juta. Mungkin jangan uang lah, nah uang biasanya kena pelanggaran itu. 5 rahasia sukses Anda cepat kaya. Udah gitu toh, itu hook. Terus 5 tips sehat Anda bisa awet muda. Terus 1 trik untuk Bapak Ibu tampil lebih glowing. Nah, itu kata hook seperti kata-kata pancingan, Bu. Kata-kata pancingan. Ya, apalah nanti ada contoh-contohnya lihat di TikTok saya ya. Nanti kan jangan nominal uang itu. Jangan terlalu fantastis. Nah, 5 tips kita jadi lebih sehat. Nah, 5 cara kulit kita bisa glowing. Nah, itu. 1 ini. Lah. 1 rahasia ini bikin kamu tambah awet muda. Mau? Udah, ya. Contoh ya. Kan nomor telepon kan nggak boleh dicantum. Nggak boleh. Nah, tapi itu kan yang punya Jo ada masjid itu kan tetap itu gimana caranya? nah itu nanti Bu, itu Punya aku kan di teknis. Kemarin gimana Ya. 2 kali. Nanti ada tipsnya. Tak teruskan dulu, nanti saya masuk ke bagian situ. Oke? Yang pertama tadi bikin hook sama call to action. Call to action itu ajakan. Habis 5 cara supaya kita awet muda. Tonton video ini sampai selesai. Nah, itu kalimat ajaan. Harus ngajak. Jadi kita bayangkan, itu kita tuh video ini mau targetnya tuh untuk siapa. Itu harus kita pikir. Video yang kita buat, itu kita targetkan untuk siapa. Ya kan, harus ada target spesifik. Contoh, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu karir, sesama karyawan, atau sesama pengusaha, atau apa. Video ini mau tak tujukan untuk siapa ya? Itu harus penting. Jadi kita tahu nih, arahnya bikin hook, bikin video ini tahu ini untuk siapa. Ya, jadi ditulis dulu nih. Kita live streaming, kita video biasanya video itu untuk siapa. Jadi tujuannya kita jelas. Videonya kita mau bagikan kepada siapa yang target market kita ya. Hanya 1 target market ya. Bapak-bapak pensiunan, ibu-ibu rumah tangga, karyawan mungkin atau mungkin kepada PNS, enggak apa-apa. Nah, saran saya ya bisa dicatat, temukan masalah yang dialami oleh kita sendiri. Contoh ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, ibu-ibu Anda susah untuk cari income, tapi ada pekerjaan rumah yang selesaikan, punya anak, tapi masih butuh duit. Nah, mau tahu nggak solusinya? Lah, gali permasalahan yang dialami oleh orang yang setipe dengan kita. Paham ya?
Misal Bapak pensiunan, ya kan apa Pak? Sekarang itu pensiunan apa? Pensiunan apa Pak? PNS. Nah, Bapak sebagai pensiunan PNS, temukan masalah Bapak yang Bapak alami, yang mau dapat duit. Nah, masalah yang biasa aku tidak ngerti. Wah, lah itu berapa itu? Temukan masalahnya, Bapak curhatkan di sana, ngajain cari orang-orang yang seperti Bapak. Yang pensiunan, bingung, enggak punya teman, tapi butuh duit, butuh penghasilan. Nah, itu Bapak yang tuju. Karena Bapak kan mengalami nih, aku pengen golek duit, tapi kok muter sana ya, awak wis rada kesel-kesel awake ya toh. Terus koneksi terbatas ya kan, butuh penghasilan tapi kok terbatas, enggak paham. Nah, itu permasalahan kan kita masing-masing. Temukan, bikin video nih, kasih kata-kata unik, call to action, pasti bisa lah. Kayak Mbak, mahasiswa, ibu rumah tangga lah. Cari permasalahan ibu rumah tangga itu apa, kendalanya apa, terus bikin videonya. Cari orang-orang seperti Mbak. Itu paling enak tuh. Paling enak menemukan orang-orang seperti kita. Itu di luar sana banyak. Ya, cari tahu masalahnya apa, dibukukan, terus bikin videonya. Pertama, book dulu. Satu rahasia ini membuat ibu rumah tangga bisa dapat duit tanpa meninggalkan pekerjaan rumah. Contoh, kayak gitu ya. Nah, tonton video ini sampai selesai. CTA, ya. Terus yang kedua tadi pakai jargon, kata-kata uniknya pikir. Kalau saya sehat bersama TikTok pojok sehat Bang Jo. Nah, kan gitu. Jargon ya. Terus materinya tadi. Nah, ya. Silakan Bu, selamat datang Bu. Aku tak ngambil minum dulu. Silakan Bu, minum dulu. Oke, kita lanjut ya, biar rekamannya dulu nanti saya matikan rekamannya, terus baru kita praktek ya, karena ini biar teman-teman yang lain juga mendengarkan, ikut belajar dan bisa mengulang lagi. Tak selesaikan dulu ya. Materi ini, isi materi adalah berupa masalah yang dihadapi oleh orang ya, sesuai dengan tipe kita yang pensiunan, yang cari tahu masalah yang dihadapi sama pensiunan, yang ibu rumah tangga cari tahu apa yang dihadapi oleh mereka, kendala apa yang dihadapi mereka tapi butuh penghasilan ya kan. Mahasiswa apa yang dialami oleh mahasiswa, kemudian karyawan apa yang dialami oleh karyawan. Lah cari tahu itu jadi materi. Jadi bisnis itu kalau kita temukan masalahnya orang yang sama dengan kita, terus kita punya solusinya, itu jadi duit. Udah itu tok. Bisnis itu masalah, kita ada solusinya, lalu jadi duit. Udah itu tok, semuanya gitu. Makanya harus tarik tahu masalahnya mereka apa. Ya yang kita alami, paling gampang yang kita alami. Karena masing-masing orang unik. Ya kan, jadi nggak usah ikut punya saya semua, atau bapak-bapak, kan enggak. Seperti itu ya. Jadi isi materi, kemudian kasih solusi. Nah, mau nggak Bapak Ibu punya solusinya? Kalau mau, hubungi saya ya di profil bio saya. Terakhir gitu, jadi buat penasaran. Jadi tidak usah kita jelasin AFC itu apa, ini tidak usah. Gali masalahnya. Anda seorang ibu rumah tangga, punya masalah pengen cari cuan, tapi kok terhalang harus ngerepot ngurusi anak, ngurusi suami, tidak bisa meninggalkan rumah, tapi pengen dapat cuan. Nah, mau enggak saya kasih solusinya? Kalau mau, ketik saya mau. Nah, itu masuk ke CTA, call to action, panggilan untuk mengajak. Kalau Bapak Ibu mau, tinggalkan komentar di bawahnya dan hubungi di bio profil saya. Kan situ ada nomor handphone yang bisa kita masukkan. Orang mindset langsung telepon kita. TikTok tuh bisa. Jadi kita bisa masuk ke situ. Kunjungi profil bio saya, pencet di situ tanda tanda telepon, hubungi saya. Udah gitu toh. Ya, saya ulangi ya, misalnya nih, ya. Contoh mungkin seperti karyawan. Anda seorang karyawan bekerja dari pagi hingga malam, ya kan, kadang waktu habis, kan itu permasalahan. Tapi pengen dapat penghasilan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama, mau nggak saya berikan solusinya? Nah, kalau mau, tinggal di kolom komentar dan hubungi nomor yang ada di bio profil saya. Mudah. Ya, masing-masing paham ya. Jadi itu yang kita sampaikan.
Setiap hari itu cari tahu masalah, ketik aja di Google. Masalah yang dihadapi oleh karyawan, keluar semua. Dan saya mikir, ibu rumah tangga, masalah yang dihadapi oleh ibu rumah tangga apa? Keluar semua nih. Udah jadi. Lewat, ya kan? Apalagi masalah yang dihadapi oleh pensiunan, PNS, ketik aja di Google, tuh keluar semua seret. Udah itu yang diomongin. Cuma satu. Itu yang materi. Cuma satu Pak Lukman. Iya. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Cara-cara komunikasi. Nah, itu di lain lagi ya. Jadi hook, jargon, kata-kata unik, materi ini masalah-masalah yang dihadapi apa, lalu kasih solusinya, call to action, ajakan untuk menghubungi kita, tinggalkan di kolom komentar dan hubungi saya ya. Selalu tulis, jangan lupa follow, like, nah itu ditulis. Jangan lupa follow, like, komen, sharekan video ini ke teman-temannya. Selalu. Selalu itu. Itu kata-kata kunci kita. Jadi ada ajaan di awal, ajaan di tengah. Jadi kita bikin video atau live streaming, kita ngajak ngomong orang. Ya. Jadi jangan lupa follow, like, komen, save, dan sharekan ke teman-temannya. Nah, kalau kita sudah latihan, sudah tahu, saya biasanya langsung di posisinya bikin video. Jangan lupa follow, pas tombolnya, tambah follow, like, tombolnya pas di sini, komen. Aku latihan terus lama-lama bisa pas kok, pas nanti. Nah, lihat nanti videoku ya, di situ ada tek pas di share, pas di save, pas di share. Nah itu nak sudah latihan itu nanti aja, sudah apa? Itu nanti aja. Iya, yang penting ngomong dulu lah, ya. Paham ya? Habis ini bikinnya ini ya, hook, jargon, materi atau masalah. Kemudian solusinya call to action ya. Ini tadi sudah pakai aksesoris unik dan kata-kata jargon unik. Masing-masing harus beda. Jangan sama. Ya. Nah, itu. Oke. Paham ya sampai sini ya. Itu yang video ya. Ini sudah ya, jangan upload testimoni dorong nanti kena blokir ya kan. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan. Yang penting kita bisa menarik perhatian penonton dengan masalah kesehatan atau masalah mereka, tawarkan solusi dengan baik produk atau bisnis di AFC, lalu dicatat. Ya, ini yang untuk video. Nah, yang paling penting teman-teman, upgrade skill dulu, belajar dulu, latihan. Ingat ya, kita tuh kayak ibarat naik sepeda. Naik sepeda ini jatuh, bangun lagi, sakit lagi, ibarat gitu. Tapi kan di sini kan tidak ada sakitnya. Ya paling salah ngomong, del aja kan. Hapus aja lah wes. Ya itu cuma pakai 10 ya. Lalu Iya. direkam kok salamannya. Iya. 10 bola balik. Enggak. Nah, ada apa? Ya itu namanya latihan. Namanya latihan itu Bu, selalu latihan. Ya, enggak apa-apa. Tapi bisa karena biasa. Udah itu toh Bu, jawabannya itu. Kalau kita belum biasa ya belum bisa. Makanya harus dibiasakan. Satu hari cuma satu video aja lah yang berisi materi tadi. Satu hari satu video toh, nggak usah banyak-banyak, ya. Ini lalu tidak ada yang instan, semua belajar, praktek, evaluasi, ulangi terus-menerus nih loh Bu, kata kuncinya loh Bu. Ulangi terus-menerus Mbak Bu, sampai bisa, ya. Nih kalau saya biasanya kalau untuk live bawa flip chart, nah ini kan sudah ada panduannya. Kita live, yang di ngomongan apa? Bawa flip chart ini, terus kita cerita testimoni masalah yang kita hadapi. Sama kayak video. Kita cerita, nah kita punya testimoni produk, ceritain testimoni produk itu. Saya biasanya cuma gitu, jadi tidak usah menjelaskan dari awal sampai akhir, tidak usah. Karena orang lihat TikTok itu biasanya cepat scrolling. Jadi tidak bisa kita penjelasan terlalu lama, tidak bisa Bu. Bukan seperti kayak presentasi. Ini perusahaan dari Jepang gini-gini itu tidak bisa Bu. Lari hilang. Orang-orang scroll sudah hilang. Scroll bosen nih nah ya apa ini scroll. Ini bosen sudah langsung scroll. Makanya begitu kita mendapatkan perhatian mereka, kita harus ngajak ngomong interaksi. Nah orang diajak ngomong kan seneng. Pak Bu selamat siang nih masuk lagi bergabung. Selamat siang Pak Andi, selamat siang Pak Budi, selamat siang Pak. Sapa dulu. Sapa dari kota mana, ya kan? Asalnya dari mana? Kerjaannya apa? Biasanya kita kan tanya nama, kemudian dari kota mana, terus pekerjaannya apa. Udah, yang kita tanyain jadi diajak ngomong Bu. Temukan masalahnya mereka. Biasanya saya, Bapak Ibu ada punya kendala kesehatan enggak? Kira-kira kendala kesehatan apa yang dialami saat ini? Yuk ketik di kolom komentar. Nah, biasanya
saya temukan masalahnya dulu. Jadi kita jangan nawarin, tidak bisa. Kita tidak bisa nawarin sebelum tahu masalahnya di apa. Makanya penting sekali, ingat ya teman-teman, temukan masalahnya. Nah, ini bisa diterapkan ketika kita prospek secara offline, ketemu orang, jangan nawari dulu. Orang tuh tidak senang dijualin. Tapi orang senang beli, masalahnya. Tapi tidak senang jualin, Bu ini produknya bagus gini, aku tidak butuh buat apa. Makanya kalau teman-teman Bapak Ibu prospek ketemu orang, tanya, cari dulu masalahnya dia apa. Ingat ya, ini juga kata-kata Pak Niko loh. Kalau belum ketemu masalahnya, jangan ngomong AFC. Ya, ingat ya. Ketemu orang, cari dulu masalah dia apa. Masalah kesehatan kah? Masalah butuh income kah? Masalah sebagai ibu rumah tangga atau apa? Masalah dia apa? Ya, asal jangan masalah percintaan ya. Enggak ada. Enggak bisa itu beda. Ya, itu lagi. Ya. Oke. Nanti untuk live, nanti bawa flip chart. Mulai live dan orang bisa closing dari follow up. Ingat ya, nggak ada langsung closing di awal langsung beli, nggak ada loh Bu. Saya ngomong loh, saya pun sudah berapa kali nggak ada orang langsung live kita ngomongin langsung beli, nggak ada, nggak pernah ada. Closing 99% dari follow up, kita tanya, kita telepon, kita ngomongin dulu, kita cari masalahnya dulu, follow up. Closingnya dari follow up ya. Kemudian dari live streaming lebih banyak daripada VT. Kemudian baca buku-buku yang direkomendasikan di grup Telegram ya, saya punya grup Telegram. Habis ini nanti bisa di-invite, di situ catatan-catatan semua, ditonton, dipelajari, termasuk buku panduannya tadi ya, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, ada semua di grup Telegramnya ya. Sudah saya bukukan, teman-teman tinggal ikuti aja di situ. Ada, ini pun nanti ada juga, nggak usah difoto. Di Telegram ada, begitu nginvite udah langsung dapat ini semua baca semua gitu loh. Sama rekamannya yang di sini yang di Facebook ini nanti ada. Hah? Udah kemarin. Nah, di Telegram ya di sini. Ya, join di khusus tim New Hope ya. Ini ketika sudah biasa lancar berbicara depan kamera, baru promosi lah ini. Kita latih dulu ngomong depan kamera sih. Cerita mengenai diri kita sendiri, ingat ya. Yang diajari Pak Niko kan nggak usah jelaskan A sampai Z ini butuh orang yang hebat dan pintar juga. Nggak perlu. Percaya saya, cerita apa yang kita alami. Oh, kenapa sih saya join di AFC? Oh, karena dulu, kalau saya seperti biasanya ya, saya dulu join di AFC karena produknya sudah menolong ibu saya. Ibu saya dulu kena stroke. Dulu asalnya sudah merah-merah, tapi sekarang sudah sehat berkat produk ini. Produk ini luar biasa. Saya kerjakan 1 tahun. Setelah itu, wah, tambah permintaan tambah banyak. Oh, semakin luar biasa. Saya bisa dapat bonus di Samurai juga. Bisa dapat. Itu yang kita ceritakan. Nah, belum ada prestasi. Ceritakan, oh enak kalau di AFC teman-temannya kompak, solid. Ya kan, di sini saya bisa lihat. Ceritakan alasan kenapa kita join di AFC. Itu yang kita ceritakan, Bu. Di live ya itu yang kita ceritakan. Ulangi aja sama-sama. Karena kenapa? Yang ikut live, orang yang beda terus. Ingat ya, yang ikut di live, orangnya beda terus. Jarang sekali sama, jarang. Karena apa? Metode spreadless, penyebaran. Jadi, habis ini, dicatat aja habis ini, ya. Belajar, bercerita, pengalaman kita, kenapa join di AFC habis ini. Ya, Bapak Ibu latihan. Saya join di AFC, saya dulu tuh diajari sama teman saya. Asalnya nggak seneng karena ini kan multi level. Tapi kok setelah tak pelajari kok saya cocok di sini. Cocok temannya, cocok produknya, cocok bisnisnya. Jangan dibangun sini loh, berdiri situ. Apa? Berdiri di situ ya. Oh, ya, boleh. Nanti latihan ya. Nanti masing-masing semua latihan. Kenapa Anda ini sudah member semua tuh? Sudah member semua ya? Sudah ya? Ceritakan alasan kenapa kok join di AFC. Ya, yang sudah member nanti di depan sini cerita diri sendiri. Saya rasa bisa lah. Kenapa saya join? Oh, saya senang produknya ini bagus. Saya sudah terbantu. Tidak apa-apa. Kan alasannya orang-orang beda-beda. Ya, kita belajar. Nah, kalau sudah lancar mengenai kita cerita tadi, oke, baru pakai boost promosi, bayar promosi, top up di Shopee nanti bisa lebih banyak penontonnya. Nah, sebelum kita lancar, jangan pakai bus, jangan bayar dulu. Eman-eman, udah banyak yang nonton, kita masih gelakepan, kita masih belum lancar, eman-eman. Nah, kita pakai kamera biasa, live biasa. Kalau live biasa enggak bayar tuh biasanya cuma sedikit yang masuk. Ya 1, 2, itu enggak apa-apa. Buat latihan. Makanya nanti kalau sudah lancar,
di-boost penontonnya. Karena kalau sekarang ya, algoritma sekarang, kalau kita tidak bayar, itu tidak akan disebarkan sama TikToknya. Itu live-nya. Iya, bayar 15.000, 30.000, tergantung penonton yang kita mau dapat berapa. Mau satu kali live. Nah, 15.000 itu dapat berapa penonton? 30.000 dikasih berapa penonton? 100 penonton, 200 penonton, 100.000, 1.000 penonton, mau berapapun bisa loh. Nanti itu bisa di top up Shopee, nanti diambil dari Shopee. Jadi di debit. Ya, tapi latihan cerita sik dengan live yang biasa nanti kita kita coba praktek. Coba sendiri, iseng. Yang penting ceritanya kita yang harus dibagusin, dilancarin. Ya. Jadi cerita testimoni ini untuk ngebus. Ini saya biasanya pakai bayar. Makanya kalau saya pas bayar harus keadaan tenang, sepi, saya fokus konsentrasi karena bayar. Yang masuk banyak, yang tanya-tanya banyak, Bu. Itu kan begitu kita bayar. Ada yang ditawarin untuk dibayar itu. Ya, kita kan nanti pencet kalau mau yang berbayar, klik aja yang promosi. Menunya ada menu promosi, klik promosi, terus nanti kita bisa target pria, wanita, usia berapa sama minat. Oh gitu. Aku biasanya tak abaikan aja. Iya, itu bisa. Jadi bisa usianya berapa? Kita kan biasa kalau usia yang butuh produk kan 45 ke atas tuh usianya, laki-laki perempuan sama minatnya apa. Itu kalau bus promosi, ya. Shopee-nya di top up dulu, nanti debit. Tapi nanti kalau tidak bebas terserah, Bu. Bebas. Mau 50.000, 100 tidak apa-apa. Tapi ingat ya, cerita kita sudah lancar. Ingat loh, kalau sudah bayar, ngomong kita belum lancar, belum bisa menarik perhatian sama ngambil mereka, dari mana mas bayar, dari bisa closing. Kan duitnya metu terus boncos. Mending kita latihan sih, ya. Nah, ya jadi itu yang paling penting itu ya. Selalu rumus sukses ini ya teman-teman ingat, ditulis aja. Ditulis udah rumusnya ini. Ini rumus yang paling valid dan paling sukses. Ini tulis saja. Temukan masalah, temukan target market, kasih solusi, jadi cuan, jadi duit. Itu sudah ilmu yang luar biasa. Itu ilmu yang luar biasa. Temukan masalahnya apa, temukan target market Anda, kasih solusinya, jadi duit. Udah ini tok. Ingat ya, selama belum menemukan masalahnya, ketika kita prospek, jangan cerita tentang AFC dulu. Ya, no. Karena anak kita ini produk bagus sih, aku tidak butuh buat apa. Aku sehat, aku awet muda, aku ada apa. Kan tidak bisa masuk. Atau kita cerita bisnis gini, bisnisnya bagus, tidak butuh, udah ada, udah cukup, suami mungkin mencukupi semua, rumah sudah ada, tidak bisa masuk. Makanya harus temukan masalahnya dia apa. Masalahnya kesehatan, atau masalahnya bisnis, udah dua ini aja yang bisa masuk dengan target market AFC bisa, atau mungkin pengen komunitas. Jadi kita ngomong apanya itu dulu. Begitu orang tanya AFC, memang jangan langsung jawab. Bikin dia penasaran. Bagi yang ingin supaya AFC itu apa? AFC itu memberikan solusi untuk kesehatan dan juga untuk yang mau dapat cuan lewat TikTok. Yang pengen tahu nanti bisa ikut Zoom saya. Ada sesi beda. Nah nanti pisah. Ada sesi beda di Zoom. Zoom itu lebih private. Jadi dari TikTok nih kita cari ngomong dulu yang yang normal, yang dulu kan disaring, terus habis itu nanti giring ke Zoom. Yang pengen tahu. Nah, yang di Zoom ini, itu baru ngomong tentang AFC. Akunnya tetap sama, orang-orangnya sama. Tapi yang pengen ikut Zoom, nanti silakan hubungi saya. Nanti langsung masuk ke Zoom, kita bikin acara lagi ya, maksudnya hari yang berbeda. Dari saat itu hari beda, nanti beda hari. Jadi iya sudah punya. Bagi yang pengen tahu AFC itu apa, ini pokoknya solusi untuk yang punya masalah kesehatan dan punya masalah bisnis, ya masalah income, butuh duit. Nah, bagi yang tertarik silakan hubungi saya. Nah, ini salah satu ya, kita langsung nyambung ke sini ya. Ketika kita live, ini salah satu sudah tak praktekkan teman-teman, pakai kertas putih ini. Karena kita tidak bisa nulis nomor HP loh. Kita tidak bisa nulis nomor HP di live, tidak bisa. Ngetik HP tidak bisa. Dia tidak bisa, sudah tidak bisa. Memang misalnya di awal. Kita pasang di
profil PP itu juga udah bisa. Nanti lama-lama down itu. Memang sana tuh pinter. Cara-caranya tuh kayak gini. Caranya pakai kertas kayak gini, ditulis. Ya. Yang mau ikut Zoom, pengen tahu tentang AFC, yang memberikan solusi atas kesehatan atau permasalahan keuangan, langsung simpen nomor HP saya ya, Bu. Nanti ikut live gratis kok, Bu, nggak apa-apa. Ikut aja dulu. Sudah catat, Bu? Bu, sudah catat, Pak? Pak, sudah catat? Sampai dia ngomong sudah, baru turun. Nah, ini sebetulnya tak. Gini aja ya. Oh, gini aja. Nah. Ada ini enggak? Kertas saja. Ini spidol ada enggak? Nggak bawa. Tuh. Ini nanti dibikin aja. Nah, udah. Dibikin aja. Ah, ini. Belum. Nanti di-sharekan sama Umi Lisna di grup. Ya. Ah, udah di grup nanti ya. Bikin ini aja nama terus nomor HP ya. Ini Bu. Ya, dasar disimpan nanti dikirim sama Umi. Enggak usah cuma nama nomor HP, nama kita, nomor HP kita udah. Ini enggak usah kayak ini farmasi itu enggak usah lah. Ini volume enggak usah. Ya. Ya. Nama, nomor HP, udah itu tok. Udah. Ini caranya kita supaya dapat kontaknya mereka. Nah. Ya, nanti dulu. Solusi kan kita sudah tahu permasalahannya mereka. Ingat ya, yang pengen punya solusinya hubungi di sini. Gratis kok. Kalau saya tanya dulu gratis nggak bayar. Tanya dulu. Ya udah. Yang penting tuh kita ngomong gratis, nggak harus beli produk dulu, nggak harus join dulu, nggak usah. Gratis tanya kita berteman, kita silaturahmi, biar nyaman dulu. Nggak apa-apa kan kita silaturahmi tambah teman ya, tambah relasi ya. Kontak saya ya. Sudah catat belum? Pastikan dulu Bu. Sampai jawaban, oh ya sudah, lah baru turun. Ini pun tidak bisa lama-lama loh. Ketika lama-lama, TikTok terbaca, pelanggaran. Memang pelanggarannya ketat sekali Bu, ketat sekali. Sekali tak pasang itu langsung kena teguran. Jadi peringatkan. Ini punya Mbak Vero enggak? Masih ada tuh nomornya. Iya, ya nanti kita ngomong yang teknik nanti saya Bu, tak selesaikan dulu aja. Itu kan harus lutul-lutul liak-liak ya, satu persatu. Nah ini teman-teman ini yang terakhir ya di sini. Oh ya, yang masih ada. Nah ini catatan ini tolong dicatat ketika kita live ya. Yang pertama langkahnya ya nanti tidak usah semua sih tak kasih materinya saja. Yang penting digantikan aja. Ketika kita live minta mereka berteman dengan akun kita. Sapa. Halo selamat pagi. Sapa Jo apa Bang Sapa pokoknya kita ada nama masuk tuh bergabung. Nama ini bergabung sebut namanya itu. Dengan Bapak atau Ibu siapa ya? Sapa ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak, selamat siang, selamat malam, terserah. Sapa ya. Sapa dengan Bapak atau Ibu siapa, dari kota mana. Jadi kita ngajak ngobrol orangnya. Kita jangan ngomong diri terus, jangan. Tapi kita ngajak ngobrol sama orangnya. Walaupun kita lagi cerita, nah misalnya belum ada yang itu, kita cerita dulu kan tentang tadi kan. Sapa ya. Sapa tanya dia dari dengan Bapak atau Ibu siapa dan dari kota mana ya. Kuncinya itu di interaksi. Oke ya, jadi bukan kita ngomong sendiri terus kayak jangan. Karena yang orang lihat live TikTok itu sangat cepat mereka harus moving ya. Jadi kita harus sepersekian detik harus bisa mencuri perhatiannya mereka. Udah. Ya, enggak bisa panjang-panjang. Nanti pepanjang itu baru di zoom. Ingat ya, Mbak. Jadi kumpulin mereka juga, mereka seneng gini-gini, bikin penasaran gini-gini, terus arahkan mereka nanti ikut Zoom kita. Zoom, Google Meet, ya kan di awal-awal jangan ngomong tentang akses dulu, jangan jualan. Nah, nanti tak kirimi ya, ingatkan saya ada satu namanya Bu. Biasa tak tonton namanya siapa sih Bu, siapa sih biasa orang acara itu. Bu, siapa namanya? Nanti orang Surabaya itu loh, Bu, siapa saya lupa. Wedang ya, siapa enggak tahu. Pokoknya dia pintar sekali ngajak ngomong, yuk gini, jajal interaksi, terus dia tidak akan jelaskan ditanya, tidak akan jelaskan. Dibikin penasaran nanti bagi yang berminat silahkan hubungi saya. Nanti ikut Zoom-nya ya. Zoom private ini baru AFC ini masuk mau ke semua gitu. Jadi ngajakin mereka interaksi, diskusi, interaksi, diajak ya, disapa, langsung berteman, jangan lupa. Begitu sudah masuk, Bu, jangan lupa ya, Bu, berteman, jangan follow ya. Jangan ucapkan follow. Enggak boleh. Berteman. Enggak boleh ngomong follow, enggak boleh loh. Itu nanti langsung kena pelanggaran juga loh. Kena beberapa kali ya. Nah, sekali tapi berapa kali follow aku ya, follow aku pet nama kita. Padahal kata ya. Saya ngawasi itu sopo.
Jangan lupa follow, like, share tadi. Ya, itu kan video. Itu kan video, Bu. Nah, video enggak apa-apa, video rekaman itu enggak apa-apa. Ini yang kamu nih loh, ketika live streaming. Ya, kalau untuk video enggak apa-apa. Ya follow saya, jangan lupa ya follow, klik share enggak apa-apa, semuanya gitu. Enggak ada namanya tutup, enggak ada. Kecuali kaki bolong lah itu. Ini kalau live, Bu. Kalau live kita ngomong, yuk berteman dulu dengan akun saya. Langsung diklik tanda plus di atas. Nah, ajak mereka berteman. Kata kuncinya berteman, ya, bukan follow. Memang peraturannya tuh ketat sekali, iya kan? Ya, ngomong follow itu enggak boleh ya, berteman. Tanya, sapa, minta tap-tap layar. Jangan lupa ya, tap-tap layar, sharekan. Lah ini kenapa kok harus tap-tap layar? Nah, pengaruhnya adalah ketika orang tap-tap layar itu dibaca oleh algoritma, live kita itu banyak interaksi. Ketika banyak interaksi, maka akan disebarkan lagi oleh mesin algoritma. Semakin banyak yang akan ikut live kita. Kalau orang nggak ada yang tap-tap layar, nggak ada yang share, nggak ada yang komen, sepi terus. Nanti kalau punya tuh di tap-tap ya, pasti. Nanti kita semua teman-teman sendiri saling nge-tap. Nanti yang bergabung makin banyak. Algoritma. Nah. Tapping-tapping ya, jangan lupa ya. Tapping-tapping ya, saya share. Ya, itu fungsinya adalah untuk supaya mesin algoritma ini baca. Dikunci, dicatat di buku, ya. Kunci utama live adalah interaksi. Paling besar tuh, paling besar. Kunci kasih kotak, ditebel tak perlu. Kunci live adalah interaksi ini loh. Interaksi ini. Ya, interaksi itu apa? Tap-tap layar, share, komen, like, itu interaksi ini loh. Udah, kunci berhasil. Semakin kita bisa membuat orang banyak berinteraksi, maka live kita akan rame, video kita juga semakin rame juga. Sama video juga gitu. Makanya ke CTA kan, call to action, yuk tonton video ini, jangan lupa follow, jangan lupa like, yaitu kalau di video, ya kan? Interaksi. Ingat ya? Enggak boleh ya, Bu. Harus berteman. Saya juga dapatnya dari host-host si live yang sudah lama dan berpengalaman. Gitu. Silakan berteman deh, berpacaran. Beda lagi, beda lagi. Kenapa? Masih direkam. Makanya tak selesai. Nah iya, jangan ini masih direkam semuanya live lo ya. Jangan coba. Ya kalau guyonan enggak apa-apa. Kalau ngerasani seseorang lah itu enggak boleh ya. Kita enggak ngerasain seseorang lah ya. Oke, teman-teman yang masih di live ya. Terus kita habiskan dulu. Yang keempat, tanyakan adalah kesehatannya apa, sangat dibantu pemulihan apa, arahkan penonton untuk bisa konsultasi dengan kita. Lah kita tawarkan selama ini salah satu jurus kunci saya ya, yang terakhir yaitu yang mau gratis konsultasi dan langsung menghubungi saya dapat voucher gratis ongkir. Udah kita ngomong paling aman gratis voucher, gratis ongkir. Ya, nah kita pesen 3,6 bonus sponsor 550, ongkirnya cuma 18 ya bayarlah. Paling sejauh mana 100.000 paling ya kan enggak apa-apa. Yang kita dengungkan 5 orang pertama yang menghubungi saya, yang kontak WA saya dapat voucher gratis ongkir. Ya, kata-kata kuncinya ini saya juga nyontoh dari guru mentor di TikTok juga ya. Namanya Pak Zari juga ada tuh di nanti ada itunya juga ya. Jadi 5 orang tercepat yang menghubungi saya dapat voucher gratis ongkir. Nah, ini sudah 3 orang nih, tinggal 2 tok. Ayo cepetan. Nah, kita belum ada. Caranya gitu. Untuk menciptakan sense of urgency. Oke? Best marketing di dunia marketing terbaik adalah menggali rasa takutnya orang, rasa takut kehilangan gratis ongkir, rasa takut untuk apa, ya kan? Semakin besar rasa takutnya, semakin cepat dia akan respon. Jadi kita harus menciptakan urgency atau kedaruratan. Ini vouchernya tinggal 1 tok loh. Ayo, Bapak Ibu, siapa yang belum menghubungi saya nih, dapat voucher gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Segera ya, Bu. Segera ya, Pak. Hubungi saya nih nomornya. Ini nomor saya sudah catat belum? Sudah catat, Bu? Sudah catat? Pak, sudah catat, Pak? Sudah. Oke, turun. Kalau dia belum ngomong sudah, masih. Sudah, Bu. Bu, siapa Bu Melisa? Sudah, Bu. Miss, sudah, Bu. Nah, ditanyain sesuai namanya. Jadi kita bawa iki kuncinya ini. Ini saya cari. Ternyata ini berhasil. Langsung
live langsung hubungi saya 3 orang, kan lumayan. Kalau sudah dapat kontak WA, maka kita akan mudah untuk follow up. Ingat ya, closing itu 99% dari follow up. Bukan langsung live, langsung beli, nggak ada. Saya pun nggak ada, langsung beli nggak ada. Itu butuh waktu. Follow up proses. Makanya kita harus dapat kontaknya dia. Dari dulu saya mikir, aku ngetik di sini nggak boleh, aku nulis di ini nggak boleh. Live-nya kan juga gitu. Nah, makanya pakai ini efektif ternyata. Bisa hasil ya. Oke, nanti dapat gratis PDF, slide-nya FC, kan dapat gratis testimoni. Silakanlah apa yang ditawarkan pokoknya yang bisa kita berikan. Ya kan kayak gratis motor, gratis ongkir kan bisa. Ya, TikTok itu orangnya nontonnya cepat, akan hilang. Jangan terlalu banyak basa-basi ketika kita live. Temukan masalahnya mereka apa, tawarkan solusinya. Kalau bisa jangan sebutkan harga ya. Ini salah satu tips. Begitu, Pak, harganya berapa? Gini Pak, mohon maaf kalau menyebutkan harga di sini sepertinya nggak boleh. Nanti ada paket-paket terapinya, soalnya ada paket-paketannya. Nah, lebih baik silahkan langsung menghubungi saya nih. Saya ada 5. Jangan sebutin harga. Sebisa mungkin, karena kan tahu sendiri begitu ngomong harga, mahal, hilang malah nggak jadi. Ya? Kita ngomong paket terapi, kita ada paket-paket terapinya, kita ada paket-paket joinnya. Kita ada press listnya Pak, berapa pilihan, nggak bisa saya sebutkan semua di sini. Nah Bapak Ibu yang tertarik mau tahu harganya nggak apa-apa, tanya-tanya itu gratis kok, nggak apa-apa, ya kan? Hubungi saya langsung. Ingat ya Bapak Ibu, jangan sebut harga dulu. Ini sudah tak praktekin, biasanya nyebut udah hilang, sudah males scroll lagi ya. Kan tujuannya kita mendapatkan kontaknya dia, bukan nawarin produk dulu. Oke ya. Jadi harus kita jangan sebutkan dulu, ada paket terapi, paket bergabungnya, hubungi saya 5 orang cepat gratis ongkir. Ya, itu yang kita dapatkan ya. Nah, ini interaksi penting. Semakin banyak interaksi, semakin diviralkan. Ya, kemudian tonton video minimal 2 video per hari. Kemudian topiknya yang paling bagus ya, edukatif, informatif, dan inspiratif ya. Ini topik yang bisa kita berikan ya. Nanti ada di grup Telegram, ada semua termasuk slide-nya, nanti bisa ya. Wes, mungkin itu kita mau tanya jawab dulu, enggak apa-apa. Tanya jawab seputar ini masih direkam. Siapa tahu nanti yang pertanyaan apa yang dialami, teman-teman juga bisa dialami di di sana ya. Jadi bisa diberikan jawaban. Ada enggak? Ya. Nanti untuk setelah ini saya matikan live-nya dulu, baru kita nanti coba, ya kan? Seperti itu. Kira-kira ada tanyakan enggak tentang TikTok live ini? Jadi intinya kita live itu hanya mendapatkan kontak orang yang di sana, ya, lewat HP, ya, HP kita itu, lewat HP, ya, kita dapat kontaknya di sana. Itu tujuan utamanya itu ya, teman-teman, Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak berjualan saat itu, enggak. Ya, kita ceritakan masalahnya, tawarkan solusinya, minta kontak numbernya, lah baru nanti kalau sudah dapat kontak HP gampang, follow up gampang, nanti bisa ditelepon lagi, kirimi video testimoni, macam-macam bisa. Yang penting dapat kontak numbernya ya di live tersebut. Oke? Ada yang tanyakan nggak kira-kira? Kalau mau siaran kayak gitu, HP-nya harus satu. Hah? Lah HP harus satu, Bu. Satu aja. Nah, terus kita nanti mau balasnya, emang kelihatan yang gabung kan, halo dari mana ya, ini Bu, ini kan. Ya. Kalau permasalahannya itu kita mau bahasnya itu satu HP itu aja. Gitu. Jadi usahakan ada HP khusus memang untuk TikTok ya, itu paling penting. Karena kalau kita sedang live ada telepon masuk, matilah sudah selesai. Jadi makanya saya bilang harus dua lah. Harus punya HP khusus untuk live satu tok. Karena itu harus manteng terus, Bu. Ya. Ada telepon masuk, live-nya mati. Eman-eman. Jadi perlu sekali memang kita modal HP, tidak usah mahal-mahal, yang second aja tidak apa-apa, yang sekitar 1 jutaan lah untuk live, khusus untuk live TikTok. Tidak apa-apa, kita kan mau usaha, ya kita modal sedikit untuk bisa dapatkan penghasilan. Oke?